Metode Zumina pada siang hari ini kita sebut ngos-ngosan ya, yaitu ngobrol-ngobrol santai. Ya, ini cukup menarik. Saya sangat antusias. Ini metode yang kita sudah kembangkan. Semoga Bapak Ibu sekalian mendengarkan Zumina siang hari ini sangat-sangat santai dan juga bisa menikmati, dan tentunya manfaat dari ilmunya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan mengundang Bapak Nyoto Sugiono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Iya, luar biasa ya. Kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan semua ya, teman-teman hebat dari baik dari SBC, dari Nutrik ya, juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali ini ikut acara seminar ya. Dan ada beberapa rekan-rekan dari KBD Komunitas Bisnis Digital yang juga ikut hadir. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sudah mau ikut mendengarkan acara hari ini ya. Dan hari ini kita konsepnya ngos-ngosan penak gitu katanya ya. Nah, ngobrol-ngobrol santai penuh makna ya, dan satu kegembiraan teman-teman, juga satu kehormatan bagi saya, bagi kita semua. Hari ini hadir juga di studio Graha SBC ya, seorang bunda yang dahsyat, hebat, luar biasa. Beliau adalah Bunda Tri Hartini. Ya, salam hormat, selamat siang Bunda. Selamat siang. Selamat siang. Oke, teman-teman, kami sudah menerapkan protokol kesehatan dan ini jaga jaraknya sudah cukup ya. Jadi mohon izin untuk lepas masker, oke? Supaya suaranya juga bisa terdengar jelas dan kita juga bisa melihat wajah cantiknya Bunda Tri. Boleh teman-teman? Oke, siang ini harapan saya teman-teman yang mengikuti acara ini bisa ikut aktif ya, interaktif, boleh tulis di komentar ya. Jadi boleh ikut menjawab, boleh ikut bertanya. Nanti ada apa-apa yang mau ditanyakan ke Bunda Tri, silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sekali lagi, boleh kami lepas maskernya? Boleh? Boleh ya? Oke, terima kasih. Baik. Nah, wah, jadi kelihatan ini cantiknya Bunda. Alhamdulillah. Juga teman-teman bisa lihat bahwa ternyata Pak Nyoto itu ganteng juga gitu ya. Nah, oke. Bunda Tri, ini luar biasa ya. Iya. Mungkin teman-teman kalau ada yang belum kenal, belum tahu, beliau ini adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Laut. Betul sekali. Betul ya? Iya. Kalau boleh tahu, dulu dinas di Angkatan Laut itu tahun berapa mulainya, Bunda? Saya masuk pendidikan tahun 1966. 1966. Betul. Itu masuk pendidikan? Iya. 9 bulan, dilantik tanggal 1 April 1967. 67. Belum lahir. Belum. Betul. Jauh. Saya sudah ada di perwira. Sudah di perwira. Ya. Dan dulu berarti kalau Angkatan Laut itu kan kalau wanita berarti wanita Angkatan Laut ya? Iya. Dulu masih pakai korps wanita Angkatan Laut, Kowal jadinya. Kowal. Iya. Tapi itu korps bukan kejuruan tapi pengkhususan karena wanita. Oke. Ya. Kalau boleh tahu dulu Bunda di Angkatan Laut itu sebagai apa sih? Maksudnya tugasnya ya? Apakah ikut berlayar di atas kapal atau bagaimana? Saya di Angkatan Laut mulai dari pusat pendidikan Kowal. Saya sebagai pelatih, sebagai pembina, kemudian pindah kira-kira 12 tahun. Kemudian pindah ke Kobangdikal di administrasi, kemudian sekolah ke Bandung, pindah lagi ke Armada sebagai pemeriksa keuangan. Pemeriksa keuangan. Wilayah kerja saya mulai dari Tegal sampai Merauke. Jadi keliling dari terus? Mulai Miangas sampai Lorote. Oh. Keliling. Sudah kemana-mana ya? Iya. Indonesia sudah tahu lah. Indonesia Timur. Indonesia Timur ya. Iya, Indonesia Timur. Dan ini luar biasa ya, Bunda. Kalau Angkatan Laut itu di laut kita jaya gitu ya. Di laut kita jaya. Tapi di darat bukan buaya. Di darat tapi bukan buaya ya. Ya, jadi di bagian pemeriksaan keuangan. Iya. Ini menarik ya.
Terus kemudian menjelang pensiun kira-kira 1,5 tahun saya pindah ke Lantamal di Personalia. Jadi ngurusi personil saya mulai dari Tegal sampai ke waktu itu masih ke Timur masih masuk Indonesia. Iya, tim masih Ya. masih Indonesia ya. Jadi wilayah kerja semakin sempit. Oke. Mau pensiun. Itu berarti apa? Ngurus penempatan. Iya. Gitu ya. Usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kemudian penempatan. Ya. Wah, berarti nggak ada yang berani macam-macam dong sama Bunda. Dan saya sering dapat cerita ya dari putranya beliau ini, sahabat saya gitu. Jadi saya sering dapat cerita tentang Bunda Tri itu dari putranya, bahwa dulu waktu dinas itu nggak suka teriak-teriak gitu, tapi cukup cuman dilirik aja orang sudah mungsret gitu ya. Jadi kesalahannya apa itu sudah ketahuan gitu kalau Bunda sudah ngelirik gitu. Nah, terus kalau boleh tahu Bunda, terakhir masa dinasnya itu tahun berapa? Tahun 1997. 1997. 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu ya. Pensiun ya, Purna. Boleh tahu nggak sih waktu Purna itu terakhir jenjang karirnya sampai di apa? Alhamdulillah sampai Melati 3. Alhamdulillah. Melati 3 itu berarti kolonel ya. Wah, ini luar biasa ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Jadi beliau ini rupanya adalah seorang purnawirawan kolonel laut. Iya. Iya. Nah, luar biasa. Nah, kemudian sejak masa Purna, apa yang kegiatannya gitu kalau boleh tahu, mengisi kegiatan? Karena kebanyakan kan gini, kalau orang sudah Purna, apalagi ya, mohon maaf ya, dengan posisi pangkat yang cukup tinggi begitu, punya power, punya kekuasaan untuk memerintah dan sebagainya, kemudian pada waktu masa Purna itu apa yang Bunda rasakan? Saya mempunyai prinsip bahwa saya harus bermanfaat bagi orang lain. Jadi tidak hanya mementingkan diri saya sendiri, sudah pensiun enak-enak ungkang-ungkang, enggak. Jadi waktu jabatan terakhir di Lantamal itu, selain jabatan kedinasan, saya dapat amanah untuk membina pramuka, khususnya pramuka Sakabahari. Pramuka Sakabahari. Ya, jadi saya masih aktif juga setelah pensiun, saya masih juga aktif di pramuka. Jabatan terakhir saya adalah wakil ketua kuartir daerah Jawa Timur ya, Jawa Timur. Jadi saya terakhir itu kemudian juga ditugaskan untuk melihat anak-anak atau adik-adik ya, kalau di pramuka kan adik-adik, jadi nggak kelihatan tua karena selalu manggil Kak. Panggilnya Kak, jadi nggak tua. Terakhir itu saya ditugaskan ke Thailand untuk menengok adik-adik yang sedang jambore dunia. Jadi ikut menengok adik-adik yang sedang mengadakan kegiatan jambore dunia. Itu terakhir. Setelah itu saya dari pramuka lepas, saya tetap aktif untuk mengisi kegiatan selain pengajian. Saya juga masih aktif di PPAL. Waktu itu masih bernama BKPAL. BKPAL. Jadi PPAL itu Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut. Ya, jadi maksudnya Bunda tetap bermanfaat bagi orang lain itu, bukan hanya pada waktu masih dinas aja. Iya. Sampai kapan itu mau bermanfaat untuk orang lain? Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Ya. Harus tetap bermanfaat. Tetap bermanfaat. Ya. Insya Allah sampai akhir hayat. Jadi saya tidak mau menyusahkan orang lain. Justru kalau bisa saya harus bisa membantu orang lain. Jangan menyusahkan. Saya pernah berangan-angan, saya kalau memang sudah nggak mampu, saya lebih baik tak masuk ke panti saja. Tapi banyak orang yang menentang. Maksud saya, kalau anak-anak itu sudah bekerja, sudah punya tanggung jawab masing-masing, sehingga jangan sampai tapi saya juga mengharap jangan sampai menyusahkan tadi. Jadi saya harus bermanfaat bagi orang lain. Karena akan kembali lagi ke kita. Kalau kita manfaat orang lain, kita suatu ketika memerlukan akan datang sendiri. Pasti akan ada bantuan kembali ke sebetulnya bukan ya contoh saja. Kenapa kok orang buta bawa lampu? Nggak lihat.
Justru ini membantu dirinya, nggak akan ditabrak karena ini bawa lampu, orang bisa melihat. Jadi bukan kok lampu orang buta kok bawa lampu, ya maksud saya juga seperti itu. Jangan sampai saya menyusahkan orang lain, saya bisa membantu orang lain. Luar biasa. Ini semangat yang patut kita teladani ya teman-teman ya. Tapi omong-omong tadi Bunda cerita ya masa mudanya tahun sekian. Ini pasti banyak teman-teman ini yang penasaran ya. Kalau lihat kondisi fisik dan kesehatannya Bunda, kemudian dari pembawaannya, cara bicaranya, tenaganya, ngomongnya masih jelas ya, powernya juga masih jelas gitu. Dan tapi kok topiknya itu usia senja gitu. Kira-kira coba teman-teman kalau boleh ya, ayo tebak ya. Tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, kira-kira Bunda Tri ini usianya berapa? Coba tulis di kolom komentar. Nanti kalau ada yang benar, ada yang tepat, saya kasih hadiah. Berapa? Oh, ada yang nulis 78, 75. Ya. Ayo coba, ada lagi nggak yang bisa nebak? Kalau lihat fisiknya Bunda, wajahnya masih kinclong ya, masih cerah, masih cantik. Ya, ini benar loh, saya enggak, ini bukan ngegombal loh Bunda. Ya, dan teman-teman kemarin juga waktu acara seminar banyak sekali yang melihat Bunda ini memang masih muda gitu. Berapa ya kira-kira usianya berapa? Oh, 85, 79 ya. Ya, oke. Ya sayangnya belum ada yang pas ini ya. Kira-kira apa mungkin ya orang umur 85 kok masih luar biasa gini. Tadi sebelum acara seminar masih sholat di musola lantai 2 ya. Naik turun tangga gitu ya, masih kuat apa segala macam, luar biasa. Nah, ini banyak kalau teman-teman banyak yang nggak percaya. Bunda ini tadi sempat ngasih lihat saya KTA-nya. Wah, ini KTA beliau ya. Kelahiran Yogyakarta. Tahun 42. 1942. Secara yuridis memang betul 42 yuridis. Jadi KTA, KTP, SIM, kemudian ijazah itu kelahiran 1942. Tapi secara de facto, faktanya ibu saya itu melahirkan tahun 1941. 1941. Ya. Berarti sejak Indonesia belum merdeka ya? Belum merdeka. Jadi saya usia 80 tahun lebih 1 bulan. 80 tahun lebih 1 bulan. Jadi beliau lahir bulan Februari 1942 dan ini ya kalau teman-teman mau lihat nih, kelihatan nggak ya? Saya tunjukkan. Itu kelihatan ya? Itu tahun 1942. Nah ini ya kelihatan. Oke. Itu de jure. Tapi de facto 1941 sehingga usianya 80 tahun lebih 1 bulan. Dan jarang-jarang ya kita bisa bertemu seseorang yang di usia 80 tahun tapi kesehatannya, semangatnya, fisiknya itu masih kuat sekali. Ya, karena di pramuka tadi nggak pernah dibundakan. Jadi Kak terus awal muda gitu karena bergaulnya dengan orang-orang yang masih muda. Betul. Nah, itu putranya berapa, Bunda? Anak saya sebenarnya 3. Kebetulan yang 1 meninggal waktu masih usia 8 tahun. Oke. Ya, berarti sekarang masih ada 2 orang laki semua, 3-tiganya. 2 laki semua yang sekarang masih ada. Wah, tadi kesini sama putranya? Enggak. Enggak. Jadi Bunda ini begitu mandirinya ya. Kalau banyak mungkin teman-teman yang mungkin punya orang tua, punya kakek atau nenek usia 80 tahun, itu jarang loh yang keluyuran kelayapan sendiri kemana-mana sendirian gitu ya kayak Bunda ini. Saya sebenarnya masih ada suami, saya juga gitu. Mau diterke anak saya itu kalau diantar masih saya nunggu harus berangkat sendiri sepeda motor udah sampai. Jadi saya bukan tapi saya maunya mandiri. Dan bisa bermanfaat untuk orang lain tadi. Jadi jangan menggantungkan ke orang lain. Karena nanti kalau menggantungkan orang lain
nggak sama dengan kemauan kita, kita sendiri yang sakit. Ya. Jadi bermanfaat dan mandiri, Ya. tidak tergantung dengan orang lain. Iya. Hanya bergantung pada Allah aja. Bergantung pada Ya. Gusti Allah, pada Tuhan. Ya, ini luar biasa teman-teman. Saya pernah dengar satu kalimat yang bagus, yaitu jangan menggantungkan sesuatu pada manusia karena kamu pasti akan kecewa. Betul. Tapi bergantunglah pada Tuhan, bergantunglah pada Gusti Allah. Ya. Dan karena semua janjinya akan terpenuhi, tidak pernah ingkar janji. Ya. Gitu ya. Gak kayak manusia ya. Manusia banyak bohongnya gitu kan. Nah, bermanfaat dan mandiri. Mandiri dalam hal apa? Segala macam mandiri. Segala macam. Ya. Termasuk keuangan. Iyalah. Iya, harus. Termasuk keuangan ya. Dan sampai sekarang Bunda masih aktif di PPAL. PPAL. Itu kegiatannya apa? Bunda aktifnya itu apa? Ngantor, dinas atau gimana? Ya, saya ke kantor mulai hari Senin sampai dengan Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. Senin sampai Kamis setiap jam hari ya. 9 sampai jam 1 teori. Kadang-kadang sampai jam 4, setengah 4, jam 3, jam setengah 2, paling enggak setengah 2. Ya lumayan lah ya, dapat uang lembur ya. Ya sebetulnya bukan uangnya ya, tapi bisa kalau kita di rumah suntuk. Ya mikirnya hanya itu saja, tapi kalau keluar, oh ada yang lebih memerlukan daripada saya atau lebih lemah dari saya. Jadi oh saya alhamdulillah masih bisa sehat, masih bisa bermanfaat. Nah, kalau di rumah kadang-kadang ya itu tadi jenuh. Jenuh. Ya. Jadi ini kegiatan itu supaya tidak jenuh. Yang jelas untuk membantu orang lain. Dan bisa bermanfaat membantu orang lain. Ya. Kebetulan tugas saya di kantor PPAL itu adalah mengurusi orang-orang yang kehilangan pasangan, apakah itu suaminya, apakah itu istrinya. Nah, mereka dapat bantuan dari Yasbum. Yasbum itu adalah Yayasan Bumi Angka yang milik Angkatan Laut, itu memberikan santunan pada mereka yang kehilangan pasangannya. Jadi ada santunan. Ya. Ya, oke. Itu sehingga mereka itu ya dengan sendirinya kan mendapat rezeki kan senang ya. Kita ikut senang juga. Meskipun sebetulnya dia itu dalam keadaan susah karena kehilangan pasangan, tapi dia terbantu juga karena dapat santunan itu. Juga kadang-kadang meskipun bukan tugas saya, ada yang tanya kalau yang militer aktif atau militer atau PNS yang pensiun dapat perawatan jenazah. Kalau sekarang namanya penghormatan jenazah. Itu syaratnya apa? Saya jelaskan juga. Jadi kan itu juga membantu namanya. Membantu. Ya. Dan dari membantu orang itu ternyata membuat orang lain senang. Iya. Itu membawa sukacita dan kesenangan untuk diri Bunda sendiri. Ya. Jadi saya tambah apa ya? Imunnya tambah karena saya senang. Gitu. Karena senang ya, happy. Jadi imunnya meningkat ya. Wah Bunda ini masih aktif loh. Kemana-mana minggu lalu masih sering ke luar kota Bunda. Iya itu untuk menambah imun. Jadi keluar kota bukan dinas tapi keluar kota untuk rekreasi, refreshing. Bersama keluarga, anak-anak atau sendiri? Biasanya yang mendampingi saya cucu. Oh malah cucunya? Iya, cucu saya. Jadi saya dengan komunitas saya, kemudian saya ngajak cucu saya. Oke. Kalau kemana-mana anaknya tahu nggak? Oh tahu. Saya selalu komunikasi, beritahu saya ada di sini, ada di sini. Jadi dia tahu posisi saya ada di mana. Tapi saya tidak mengganggu. Paling karena saya nggak punya aplikasi Grab, saya pesan ke anak saya. Jadi yang ganggunya itu saja. Tapi saya mandiri. Tapi maksudnya bukan ngasih tahu itu untuk minta diantar apa itu enggak ya? Enggak. Tetap mandiri itu tadi ya, pergi sendiri, pesan Grab apa luar biasa. Terus teman-teman, sebelum saya lanjutkan, teman-teman bisa dengar suara kami berdua ini jelas atau tidak ya? Tolong kasih feedback di kolom komentar. Suaranya terdengar jelas enggak ini? Oke, jelas ya. Wow, usia 80 tahun masih bekerja. Wah, ini. Terus kalau boleh tahu, selain bergaul dengan orang-orang yang muda di Pramuka, apa rahasianya awet mudanya? Awet muda, awet sehat. Saya ikuti ajaran Al-Quran bahwa semua urusan itu milik Allah. Jadi kalau saya nggak mampu, serahkan saja, ya Allah saya sudah nggak mampu.
Allah yang akan menolong. Jadi saya udah nggak mikir ini itu, udah nggak mikir. Jadi tetap kepikiran. Ya. Jadi tetapi saya masih mikir bekerja supaya nggak pikun. Nah, jadi tetap berpikir, tapi tidak memikirkan yang nggak penting gitu. Tidak memikirkan apa yang di luar kemampuan kita. Iya. Jadi tetap berpikir supaya nggak pikun, tapi nggak kepikiran. Iya betul. Oke. Terus ikhtiarnya apa dalam hal kesehatan? Apa ada olahraga atau makan apa? Saya olahraga insya Allah setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Senin enggak, Senin, karena biasanya kalau kita rekreasi sampai Minggu malam, Seninnya capek, jadi Minggu dan Senin libur. Jadi Selasa sampai Sabtu olahraga sehabis subuhan. Jadi jam 5 pagi sampai jam 6. Olahraganya apa, Bunda? Futsal, bukan. Lompat gala gitu ya? Senamnya ganti-ganti ya, ada pernapasan, ada tera, ada jantung sehat, ada osteoporosis, ada lansia, jadi macam-macam ganti-ganti, setiap hari ganti. Jadi tetap olahraga, ya, rutin, rajin ya. Kalau makanan? Makanan alhamdulillah nggak pantang. Nggak ada yang dipantang, bebas. Makan apa saja bebas ya, alhamdulillah. Itu teman-teman ya, salah satu ciri-ciri orang sehat itu bisa makan apa saja gitu ya. Biasanya kan nggak bisa makan ini, nggak bisa makan itu ya, berarti nggak sehat gitu kan. Tapi kalau kayak Bunda gini, itu tandanya sehat ya, bisa makan apa saja. Kemudian selain dari makanan apa gitu ya, apa yang dikonsumsi? Saya kebetulan diperkenalkan oleh Pak Nyoto tahun 2018 Biospray. Sebenarnya sudah lama ngajaknya ke saya, tapi saya, harganya waktu itu kan harganya 1 juta lebih ya? Ya, 1 juta lebih waktu itu. Kemudian waktu saya mau takziah, kebetulan dengan ibu-ibu dari RW saya ngomong-ngomong mengenai Ustadzah Komsatun yang kebetulan waktu itu sakit, kok beritanya kok sudah sembuh loh. Ada beliaunya itu sakitnya cukup parah, sakit paru-paru di rumah sakit berapa bulan itu, kok bisa sembuh? Katanya dengan Biospray. Loh, nanti kita ke sana ya. Nggak usah. Nanti waktu pertemuan PKK tak datangkan Pak Nyoto. Akhirnya datang. Alhamdulillah ternyata masih ingat sama saya gitu ya. Jadi waktu itu kami diundang oleh Bunda cukup mendadak ya. Iya, mendadak, betul. Nanti sore bisa ke tempat saya karena malam ada acara pertemuan RW Ibu PKK RW. Ibu PKK ya. Dan saya bersyukur ya Bapak Ibu waktu itu pas kok jadwalnya juga bisa. Jadi saya langsung jawab Bunda, baik Bunda, siap laksanakan gitu ya. Karena kalau beliau yang memberikan instruksi, kalau kita nggak siap ini takutnya tiba-tiba dibedil aja gitu. Nggak bercanda ya. Nah waktu itu dikenalkan Biospray, terus? Ya terus saya sendiri, terus akhirnya karena ibu-ibu gabungan ambil 1 paket. Waktu itu paket masih paket 7 ya, jadi cukup mahal juga. Tapi karena patungan ya jadi terjangkau juga. Patungan ya, ibu-ibu PKK waktu itu ya. Iya. Terus akhirnya saya gunakan sesuai dengan apa yang ditunjukkan di buku presentasi. Malam mau tidur, kemudian bangun tidur, hanya itu aja. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Kemudian juga sholat masih biasa. Artinya dalam usia seperti saya bukan duduk di kursi, tapi ya berdiri, ya duduk, ya sujud. Bisa melakukan gerakannya itu ya, gerakan sholat. Alhamdulillah. Itu. Alhamdulillah. Setelah pakai Biospray itu, apa yang Bunda rasakan? Apakah ada perubahan di tubuhnya Bunda? Ya, pertama rasanya itu mengantuk, jadi tidurnya itu bisa pules. Yang biasanya kalau malam itu bangun tidur, dan istilahnya orang Jawa kancilen ya. Kancilen. Ini enggak. Begitu terbangun bisa tidur lagi. Mudah tidur lagi ya. Mudah ya. Dan terasa di badan lebih enteng, lebih enak. Lebih enak, lebih fit ya. Tapi memang selama itu dulu sebelum pakai Biospray pun nggak ada keluhan kesehatan ya? Nggak ada. Cuman agak tinggi untuk tekanan darah agak tinggi. Kemudian juga untuk diabetes pas-pasan.
jadi masih nggak melampaui tapi pas-pasan. Tapi alhamdulillah sekarang normal. Semua normal. Normal ya. Luar biasa ya. Ini sudah berapa lama pakai biospray Bunda? Dua setengah tahun. 2 tahun lebih ya, 2,5 tahun ya. 2018. 18 Oktober. Ya, sejak 2018 sampai sekarang masih rutin pakai terus. Berarti habis beli lagi. Ya, ya nggak habis, belum habis sudah beli. Belum habis sudah beli. Oke, terus selain Bunda sendiri pakai biospray, merasakan nyaman, enak manfaatnya biospray, apakah ada mungkin teman-temannya Bunda yang juga pakai biospray? Ya sejak itu kan waktu di PKK itu sudah ada beberapa yang beli. Jadi bersamaan dengan saya beli, kemudian juga saya tawarkan, tapi justru saya berikan cuma-cuma kepada keluarga. Enggak ngefek. Oh, malah keluarga yang mau dikasih cuma-cuma malah nggak mau? Nggak mau. Nggak mau, artinya nggak dikonsumsi tapi udah diem aja, nggak ada komentar apa ya, kok badan saya jadi enak, kok jadi sembuh ini, enggak. Tapi justru pada orang lain saya justru malah banyak yang jadi banyak yang terbantu. Yang jadi member. Terutama akhir-akhir ini, terima kasih Bunda Esti sama Bunda Marsini, fotonya yang saya share ke grup saya akhirnya. Oh iya. Ya. Oh, ya. Oke, jadi gini teman-teman. Kita kan ada testimoni awet muda itu ya, ada fotonya Bu Marsini, ada fotonya Bu Esti yang sebelum pakai biospray dan sesudah pakai biospray itu tampak perbedaannya. Ya. Nah, foto itu di-share ke grup-grup saya. Grup-grupnya Bunda. Gitu. Jadi dia mungkin mereka memperkirakan itu diedit ya, kan bisa diedit. Tapi tidak, yang jelas sekali itu Bunda Esti. Itu kacamatanya ganti, bajunya ganti, itu kelihatan sekali bahwa itu bukan share, bukan editan. Jadi itu asli murni itu. Asli ya. Dan itu memang dari foto itu kelihatan bahwa setelah pakai biospray memang jadi lebih mudah ya. Saya sendiri juga nggak merasa nggak ngeh gitu kalau saya itu dibilang awet muda. Dari adik-adik teman-teman saya yang masih baru saja pensiun dan katakan, Bunda kok tetap awet ya, masih seperti waktu pensiun, belum pensiun dulu, masih waktu dinas. Saya masih belum ngeh waktu itu. Iya. Sekali lagi ada pertemuan, apa sih rahasianya? Loh, berarti benar ya, saya sudah 22 tahun pensiun. Mereka mengatakan bahwa masih seperti waktu dinas. Berarti benar juga gitu. Baru nyadari gitu. Tadinya nggak nyadari itu. Oh gitu ya itu akhirnya mereka tertarik karena itu. Ya, jadi banyak yang tertarik karena melihat Bunda, fisiknya, wajahnya, face-nya. Ini bukti ya teman-teman bahwa dengan memakai biospray secara rutin itu bisa mudah kembali. Ya, 15 sampai 20 tahun lebih muda. Itu banyak sekali teman-temannya yang melihat bukti nyata melalui kondisi Bunda Tri, ya. Dan Bunda kalau boleh tahu, selama di dunia biospray ini, apakah pernah ada teman-teman yang terbantu kesehatannya? Mungkin ada, bisa cerita. Kebetulan adik saya sendiri. Adik saya sendiri, adik ipar ya, suaminya adik saya. Itu sudah lama saya beri tapi masih belum dipakai. Kemudian waktu ada COVID, kebetulan bulan puasa, dicoba. Barangkali ini jalan keluarnya. Akhirnya yang tadinya hanya tiduran, makan disuapi, akhirnya bisa makan sendiri. Bisa makan sendiri. Ya, makan sendiri. Kemudian minta lagi, dikirimi lagi. Saya katakan sekarang beli. Pertama dikasih, yang kedua suruh beli dong, kan gitu ya. Oke. Ya, beli. Terus sekarang sudah bisa pakai kursi roda, berarti sudah dia mengatakan ini, loh, kok omahnya kok saiki apik ya? Enggak diapa-apakan kok, ya biasa saja. Soalnya aku biasa ndelok plafon yang putih. Jadi selama ini tiduran saja. Sekarang sudah bisa duduk, bisa melihat orang lalu lalang, bisa melihat pohon-pohonan, kembang-kembang itu. Akhirnya dia kok seperti itu. Jadi alhamdulillah itu seperti itu bisa. Jadi kelihatan lebih indah ya. Nah ini loh teman-teman ya, bahwa kalau kita sehat itu kita akan melihat dunia ini jauh lebih indah.
Ya, kalau kita sakit cuman tidur, cuman lihat langit-langit plafon itu ya cuman itu aja yang dilihat gitu. Begitu bisa duduk, dia melihat loh kok rumahnya sekarang bagus gitu. Padahal nggak diapa-apain. Nah, ini luar biasa. Jadi memang melalui produk Biospray ini kita bisa membantu banyak orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan kesehatan mereka, sehingga orang itu akan lebih happy, lebih bisa mensyukuri keadaan dan kondisinya, kehidupannya. Ya, nah selain saudaranya mungkin ada teman atau apa gitu yang pernah terbantu juga? Ada teman yang jadi member, kemudian punya lagi pasien yang itu waktu itu apa ya? Yang tidak bisa merasakan kecapan rasa itu. Oh, jadi indera ininya perasanya hilang, nggak bisa merasakan rasa. Terus akhirnya dia sembuh, bisa merasakan, tetapi ya merasa karena dia sudah sembuh ya berhenti. Padahal kan sembuh itu karena belum tuntas gitu loh. Belum tuntas. Ya akhirnya ceritanya lain. Karena seperti Bunda gini, nggak sakit pun tetap pakai Biospray ya? Ya tetap. Tapi bukan tergantung. Bukan saya bukan tergantung. Tapi saya untuk menjaga diri saya sendiri. Jadi bukan ketergantungan seperti obat-obat yang narkoba itu ya. Ketergantungan. Bukan. Jadi bukan nagih ya. Jadi bukan ketagihan. Bukan ketagihan. Kita pakai Biospray itu untuk diri saya ini untuk menjaga kesehatan saya sendiri. Menjaga kesehatan. Ya. Karena kita butuh gitu ya. Jadi sama seperti kayak kita setiap hari minum air. Tapi apakah ini ketergantungan ya? Memang kita butuh gitu. Iya, butuh. Ya, jadi bukan ketergantungan, bukan. Ya ada yang tanya, apa ini ketergantungan? Enggak. Tapi karena kita butuh, ya kita makan setiap hari. Ya karena kita butuh. Bukan tergantung. Kita bisa makan roti, bisa makan nasi, tapi kita butuh makan itu. Dan ini juga itu. Biospray juga itu. Jadi untuk memelihara dan menjaga kesehatan. Jadi pakai Biospray itu tidak menunggu sakit, tapi kita pakai Biospray sejak masih sehat untuk menjaga, pelihara kesehatan kita supaya jangan sampai sakit gitu ya. Terus gini Bunda, ini yang menarik ya. Saya beberapa kali kalau ketemu dengan rekan-rekan yang sudah pensiun, sudah purna, terus kita kenalkan Biospray, aduh Mas, selalu gini, banyak, ya ini mohon maaf ya, banyak jawaban itu, kami ini sudah pensiun, berapa sih pendapatannya, sehingga kami itu, kalaupun kepingin, belum tentu bisa beli Biospray. Tapi kenapa kok Bunda ini, walaupun sudah purna, kok masih bisa pakai Biospray? Kebetulan saya jadi member, kemudian juga bisa menjual, di mana menjual itu kita dapat keuntungan dan keuntungan itu ya gratisan itu. Nah ini keren ya teman-teman ya, bisa pakai Biospray. Caranya adalah dengan jadi member, menjalankan bisnisnya, dan masih mendapatkan keuntungan, sehingga hitungannya bisa beli Biospray itu gratis gitu ya. Dari keuntungan itu. Ini semangatnya luar biasa ini. Banyak orang kalau usianya sudah 70 aja sudah, aduh saya ini sudah enggak waktunya untuk berbisnis atau bekerja gitu ya. Kenapa sih Bunda kok masih tetap aja gitu? Kalau sekarang masih kuat, masih mampu, kenapa enggak? Masih kuat, masih mampu? Masih kuat dan mampu. Kalau misalnya sudah enggak kuat, enggak mampu ya silahkan saja. Tapi kalau masih kuat, masih mampu, kenapa tidak? Jadi bukan untuk bisnis, untuk mencari ya tadi untuk mengisi waktu, tapi dari mengisi waktu itu ada keuntungan gitu loh. Ada keuntungan. Jadi kembali lagi bisa bermanfaat untuk orang lain, membantu orang lain bisa dapat kesehatan. Juga kemandirian, akhirnya berarti Bunda sekarang ini mandiri secara finansial. Lah iyalah. Nggak ngarepin dari anak gitu, biasanya kan ngasih gitu. Dari awal saya sudah katakan jangan sampai. Jangan sampai. Jadi nggak tergantung anak-anak ya? Enggak. Apa-apa semua mandiri. Finansial, keuangan juga semua mandiri. Dan luar biasa teman-teman, di usia Bunda ini masih aktif memperkenalkan Biospray, sosialisasi Biospray, membantu banyak teman-temannya yang punya masalah-masalah kesehatan ya. Tadi saya sempat juga dapat cerita beliau waktu perjalanan di mobil, ada temannya yang syaraf kejepit gitu ya. Itu akhirnya sekarang bisa jalan-jalan, bisa happy, dan Bunda ini di usianya 80 tahun itu masih melakukan BOP, presentasi Biospray ya.
Mungkin teman-teman nggak percaya gitu. Memang ini harus kita tunjukkan buktinya. Coba kita lihat ya, sebuah tayangan. Ini luar biasa. Coba ditampilkan di layar, di screen share. Nah, suaranya juga bisa keluar ya. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman. Inilah Bunda Tri Hartini in action. Jadi saya menggunakan ini meskipun sudah usia 80 tahun, saya masih bisa jongkok. Masih bisa jongkok gitu ya? Alhamdulillah. Jadi ini bukan sekedar janji, tapi ini bukti. Bukti bahwa ini juga bisa menambah kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, dan ternyata saya masih aktif juga Bu di kantor ini tiap hari kantor mulai jam 9 sampai jam 1, kadang-kadang jam 2. Ini barusan ya Bunda ya, di PPAL seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu ya, ini tanggal 9 Maret. Dan ini kegiatan rutin ya Bunda? Ya. Jadi kalau setiap minggu atau seminggu sekali atau seminggu 2 kali, 2 minggu sekali gitu. 2 minggu sekali ya. Ini kebetulan seminggu sekali ini. Ya, besok hari Selasa itu ya. Selasa ada lagi ya. Ada yang sakit diabetes, ya kalau dokter katakan tidak bisa sembuh. Kalau sampai luka biasanya amputasi. Alhamdulillah dengan BioSpray tidak sampai amputasi. Jadi bisa sembuh tanpa amputasi. Stroke juga bisa sembuh. Yang tidak bisa hamil bisa hamil. Alhamdulillah ini suplemen yang sangat-sangat luar biasa. Silakan. Iya, oke, luar biasa ya. Pak, tepuk tangan dulu ini teman-teman. Ayo, coba tulis di kolom komentar. Menurut teman-teman, di usia 80 tahun, masih dengan gagahnya bisa membawakan presentasi BioSpray, sosialisasi kesehatan BioSpray. Menurut teman-teman itu keren atau keren banget? Coba tulis di kolom komentar. Ayo, yang usianya masih 40-50 tahun ya. Aduh Pak, masih malu-malu kalau presentasi, kadang-kadang males presentasi. Wah, saya kalau lihat Bunda presentasi di depan banyak orang begitu, saya itu seringkali malu kalau kadang-kadang saya masih merasa malas gitu. Tapi Bunda yang usianya 80 tahun aja masih semangat luar biasa. Wah, keren ya. Memang ini luar biasa Bunda ini. Ini jadi satu teladan Bapak Ibu buat kita, untuk kita semua. Ya, saya banyak belajar dari beliau. Saya masih usia masih muda ya, jauh lebih muda tenaganya, masih seusia dengan putranya beliau, dan harusnya saya secara stamina, tenaga, kekuatan harusnya masih jauh lebih fit, harusnya saya harus lebih semangat kan gitu. Betul ya. Nah, ini luar biasa. Oke, terus Bunda kalau boleh tahu nih, kira-kira apa harapannya Bunda ke depan ini? Apa ya? Ya tetap semangat dan semangat. Tetap semangat dan semangat ya. Iya. Oke, mungkin ada pesan apa untuk teman-teman yang hari ini hadir di acara seminar ya, rekan-rekan BioSpray, SBC, BBS, juga teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut acara seperti ini, kira-kira apa pesan untuk teman-teman? Ya, jangan sampai kendor ya. Tetap kita semangat dan berupaya mandiri, sekali lagi mandiri. Jangan menggantungkan ke orang lain, dan juga usahakan bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu akan membuat kita sendiri senang, karena bisa menyenangkan orang lain. Jadi untuk yang muda-muda tetap berkarya. Yang muda-muda. Nah, ini pesan ini untuk yang muda-muda, untuk generasi penerus bangsa. Ya, masa generasi penerus bangsa ini generasi rebahan. Aduh, malu banget gitu ya sama Bunda. Apa nih pesannya untuk generasi muda? Yang muda tetap berkarya. Yang muda tetap berkarya. Jadi jangan sampai ada kata
putus asa dan sebagainya, itu bukan jiwa kita ya. Harusnya tetap berkarya, juga bisa membantu orang lain, karena akan kembali ke kita lagi. Kalau kita itu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali pada kita. Buatlah yang positif, jangan sampai ada negatif. Negatif akan kembali juga ke kita. Jadi apa yang kita perbuat itu semua akan kembali juga ke kita sendiri. Ya, siapa yang menanam itu akan yang menuai. Siapa yang menanam akan menuai. Iya, apapun yang ditanam. Jadi kalau kita tanam rumput, ya rumput kan itu naik. Tapi kalau kita tanam padi, kadang-kadang masih ada terbawa rumputnya. Tapi kita harus tetap membuat yang terbaik, yang kita bisa. Berbuat yang terbaik, apa yang kita bisa. Ya. Teman-teman, hari ini saya merasa sangat luar biasa ya. Saya merasa sangat bersyukur karena banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang bisa kita petik dari pengalaman seorang Bunda Tri. Ya, seperti tadi bahwa kalau kita nanam rumput ya pasti akan panennya rumput. Iya, rumput. Tapi kalau kita tanam padi, memang ada rumput yang ikut tumbuh. Iya. Tapi kalau orang nanam rumput nggak mungkin panen padi. Betul. Betul ya. Betul, ya. Kalau kita tanam padi, akan kita dapatkan padi. Jadi poin penting teman-teman bahwa sampai kapanpun, sampai batas usia seperti tadi Bunda bilang ya, tanpa batas, sampai Tuhan kasih kesempatan ini sampai kapanpun tetap bermanfaat, tetap mandiri, dan selalu berbuat kebaikan, karena itu akan kembali juga kepada kita sendiri. Betul sekali. Ya, karena tidak ada balasan selain kebaikan ya. Sedebu juga akan dikembalikan sedebu ya. Jadi balasan dari kebaikan adalah kebaikan itu sendiri. Nah, luar biasa sekali Bunda Tri. Saya merasa terhormat Bunda mau hadir, mau datang dan berbagi. Juga untuk teman-teman di rumah, saya juga merasa bersyukur. Kira-kira ingin tahu, teman-teman merasa bersyukur juga enggak? Coba, yang merasa bersyukur tulis di komentar ya. Saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Coba, teman-teman yang hari ini mengikuti acara seminar dan mendapatkan sesuatu, mendapatkan pelajaran berharga, pelajaran kehidupan yang tidak mungkin kita dapat dari bangku sekolah. Teman-teman yang mendapat manfaat dan bersyukur, coba saya ingin tahu, boleh tulis di kolom komentar, saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Wah, banyak ya, banyak teman-teman hari ini, wah luar biasa. Dan saya senang Bunda juga bisa berbagi, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat juga. Seperti keinginan Bunda, tetap bermanfaat bagi banyak orang ya. Jadi rekan-rekan, di Biospray memang spirit dan semangatnya kita bukan cuma sekedar kita mau cari uang, cari keuntungan. Ya, jadi kita menjalankan bisnis Biospray ini seperti Bunda Tri, uang udah nggak jadi masalah. Gitu ya. Bisa membantu orang lain, itu yang penting. Bisa membantu orang lain. Iya. Apa nggak butuh uang, Bunda? Maksudnya bantu itu bukan bisa kita memberikan jalan keluar. Misalnya saya sudah berobat ke sana kemarin nggak sembuh-sembuh, coba aja Biospray. Kita membantu memberikan jalan keluar. Membantu memberikan jalan keluar. Bahwa sekarang penyakit-penyakit yang tadinya dibilang nggak bisa sembuh, ternyata ada jalan keluar, ada solusi, dan ada harapan bisa sembuh. Dan kalau kita memperkenalkan Biospray kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kesehatan mereka bisa terbantu, bisa sehat kembali, insya Allah bisa sampai sembuh kembali. Alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak juga teman-temannya Bunda yang sudah terbantu ya. Seperti kemarin saya juga ketemu Pak Nardo, ada cucunya juga yang menderita habis kecelakaan, itu pemulihannya sangat cepat ya. Dan itu adalah satu kebahagiaan, satu sukacita. Kita bisa membantu orang lain. Kita jadikan bisnis Biospray ini sebagai ladang pahala dan sekaligus ladang rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Gitu ya. Jadi apa sih yang kita cari kan gitu ya. Bunda sering kalau ngomong sama saya gitu ya. Apa yang kita cari gitu, apa yang kamu cari gitu dalam kehidupan ini. Selain kita bisa membawa bermanfaat dan membawa kebahagiaan buat orang lain, ya. Nah, oke. Mungkin bisa dibantu ditampilkan di layar oleh Mas Imam. Wah, ini saya di ruangan ini juga di backup ya, dibantu oleh tim yang luar biasa. Tim SBC, ada Mas Imam di operator, kemudian ada Mbak Sari, Mbak Meli, juga ada Mas Heri sebagai MC yang luar biasa. Jadi acara ini bisa terselenggara dengan baik semua atas dukungan tim. Ya, tidak ada orang yang hebat tanpa tim yang luar biasa.
ya, tim yang dahsyat. Nah, oke, ditampilkan di layar pesan-pesan dari Bunda Tri tadi. Nah, ini ya. Nah, ini yang sering Bunda pesan ke saya bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu maksudnya apa tuh, Bunda? Ya, kalau tangan di bawah itu begini. Nah, ini akan terhina. Saya sangat terniang-niang oleh pesan ibu saya. Ora kajen tangan kena ngisor. Jadi nggak terhormat. Oke. Sedangkan kalau tangan di atas, nah ini nanti di bawah, di atas itu sangat diharapkan oleh orang-orang. Orang-orang itu, aduh, kalau orang itu datang mesti bawa rezeki. Kita diharapkan. Jadi kalau di bawah, aduh, itu lagi. Itu yang terkesan mesti seperti itu. Iya. Jadi kalau tangan di bawah itu udah terhina. Tapi kalau tangan di atas itu yang sangat diharapkan. Jadi lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Iya, karena tangan di atas itu kita bisa memberi ya. lebih banyak. Kalau di bawah itu mesti tangannya gini kan? Menerima saja ya. Ya, tapi kalau di atas kan gini, ya. Memberi ya. Jadi kehadiran kita itu bisa membawa sukacita dan harapan buat orang lain. Iya. Jadi kalau sekarang ini kan banyak ya teman-teman ya. Aduh, kalau kakek neneknya datang itu nggak ngerepoti kan gitu ya. Iya. Tapi kalau sudah datang, harusnya bawa oleh-oleh. Dia senang gitu loh. Yang datang ini mesti bawa oleh-oleh. Nah, itu. Jadi kalau Bunda datang, cucunya happy. Ya, happy harus. Karena mesti bawain oleh-oleh. Yang mah datang gitu. Karena tangan di atas tadi. Karena tangan di atas. Ya. Jadi inilah satu teladan Bapak Ibu semuanya, teman-teman, bahwa dengan kita punya semangat untuk memberi, membawa manfaat bagi orang lain, kita tidak menggantungkan hidup kita pada orang lain, tidak merepotkan orang lain, tapi malah bisa membawa kegembiraan dan sukacita. Betul. Kita tetap berkarya dan bermanfaat tanpa batas. Ya, luar biasa Bunda Tri Hartini. Ya, tepuk tangan untuk seorang Bunda yang luar biasa. Oke, dan kesempatan ini saya juga mau mengajak teman-teman ya yang mungkin masih baru pertama kali ikut ya bergabung di acara seminar seperti ini. Acara ini kami lakukan secara rutin setiap hari Sabtu siang dan Rabu malam dengan topik yang sangat bervariasi, mulai dari edukasi tentang kesehatan, kemudian juga tentang makna-makna kehidupan ya. Seperti siang ini kita bisa belajar banyak dari Bunda Tri, ngos-ngosan penak ya, ngobrol-ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, saya mengajak rekan-rekan yang masih baru belum bergabung menjadi member Biospray, ayo segera bergabung dan kita bisa banyak bermanfaat untuk orang lain ya. Nah, ini coba dibantu ditampilkan di layar bagaimana kalau kita mau memulai menjadi member Biospray dan nantinya dari menjadi member Biospray ini kita juga bisa punya peluang bisnis ya, kita bisa menjalankan bisnisnya, kita bisa membantu orang, bisa punya penghasilan seperti Bunda, walaupun usianya 80 tahun, tapi masih semangat untuk memperkenalkan Biospray ke orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Nah, ayo segera mulai ambil tindakan, mulai dari sekarang, ya. Jangan mau cuman rebahan saja, tapi ayo bangkit dan bergerak. Ada 3 pilihan paket yang Bapak Ibu teman-teman bisa pilih, ya. Mulai dari paket silver, maka teman-teman bisa mendapatkan produk Biospray 2 botol. Saya ajak teman-teman untuk mulai konsumsi, pakai Biospray untuk jaga kesehatannya mulai sekarang. Jadi menjalankan bisnis Biospray ini sangat simpel, sederhana ya Bunda ya. Iya. Yang kita lakukan adalah kita pakai Biospray, kita rasakan manfaatnya, ya. Hidup kita jadi lebih nyaman, lebih sehat. Dan seperti yang Bunda Tri lakukan di usianya 80 jualan Biospray, caranya bagaimana? Share ya. Ya, share ke grup-grup. Share di grup-grup. Ya. Dan memanfaatkan setiap peluang, ada kesempatan, ada orang kumpul-kumpul bisa presentasi seperti tadi, juga bisa melakukan presentasi, ya. Dari grup-grup WA, grup-grup Telegram. Bunda punya Telegram? Ada. Luar biasa ya, usia 80 tahun, selain punya WA, punya Telegram loh. Dan yang terakhir kemarin saya sempat kaget, ternyata Bunda Tri ini punya IG. Ya, nanti teman-teman yang mau follow ya Instagramnya Bunda Tri, beliau ada IG-nya. Sebentar, kemarin itu. Nah, IG Bunda Tri adalah @hartini1589. Ya, silakan boleh di follow ya.
Hartini 1589. Buktikan bahwa omongan saya benar. Seorang Bunda Tri usianya 80 tahun punya akun Instagram. Keren atau keren banget? Ya, luar biasa. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ada juga pilihan yang kedua, yaitu paket gold, ya. Maka Bapak Ibu, teman-teman akan mendapatkan biospray sebanyak 6 botol. Nah, sedangkan paket platinum, teman-teman akan mendapatkan biospray sebanyak 12 botol atau 1 lusin. Nah, ini silakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kalau di dalam keluarga itu banyak yang butuh, ya, anggota keluarganya banyak, pakai biospray bisa ambil yang paket gold, bahkan paket platinum, ya, kalau keluarga besar, gitu. Atau teman-teman mungkin, wah ini lebih murah paket, seperti teman-teman Bunda, banyak yang patungan-patungan juga, ya. Iya, oke. Yang silver. Banyak yang untuk pemakaian pribadi beli paket silver. Ya. Tapi banyak juga yang akhirnya patungan-patungan. Patungan-patungan, ya. Ya. Dan teman-teman diajak jadi member juga. Mereka juga bisa menjalankan bisnisnya, ya, dapat akun bisnis, ada peluang untuk mendapatkan penghasilan juga, ya, sehingga sampai usia berapapun kita membawa manfaat bagi orang lain dan mandiri secara finansial. Betul. Karena sampai usia Bunda 80 tahun masih punya penghasilan. Dan kalau boleh saya kasih bocoran sedikit, ya, teman-teman, Bunda Tri ini setiap bulan bonusnya masih dapat jutaan rupiah, ya, dari biospray. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Oke, jadi sekali lagi teman-teman, jangan tunggu sakit, pakai biospray sejak masih sehat, karena kesehatan Anda sangat berharga. Tidak ada yang lebih mahal daripada kesehatan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Oke, dan sebelum saya kembalikan ke pembawa acara, saya punya sebuah kenang-kenangan untuk Bunda Tri. Ya, semoga ini nanti bisa menjadi satu kenangan yang manis, ya. Oke, Mas Imam boleh ditutup dulu screen-nya. Oke, ya, jadi saya ajak sekali lagi, ya, teman-teman yang belum bergabung jadi member, segera hubungi orang-orang yang mengundang, kemudian putuskan paket mana yang mau diambil, ya, apakah silver, gold atau platinum, dan jangan tunda lagi, karena kesehatan Anda, ya, itu sangat penting, ya. Semakin Anda menunda, maka akan tertunda juga, ya, karena kita semakin mengalami usia bertambah, itu kesehatan bukan semakin meningkat, gitu, dan itu tidak bisa ditunda. Jadi mulai sekarang, segera. Caranya gampang kok. Kita hanya mengajak teman-teman Bapak Ibu untuk investasi untuk kesehatannya sendiri, ya. Pelihara kesehatan Anda supaya Anda tetap bisa aktivitas, tetap bisa produktif, tetap bisa bermanfaat dan mandiri sampai kapanpun usianya, ya. Dan ini sebuah kenang-kenangan keren, ya. Ini akan kita berikan kepada Bunda Tri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bunda Tri. Terima kasih. Ya, luar biasa. Bagaimana perasaannya Bunda Tri? Alhamdulillah. Tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata kami dalam menyampaikan sesuatu, tapi kalau ada hal-hal yang positif yang bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, kami berharap ini bisa menjadi sesuatu, karena hidup kita harus menjadi sesuatu. Saya kembalikan ke pembawa acara, sampai jumpa di acara berikutnya. Salam hormat dari saya dan Bunda Tri. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyoto dan Bunda Tri sangat luar biasa, menginspirasi pada siang hari ini, ya. Jadi saya yang masih usia berarti 50% dari usianya Bunda Tri harus memiliki semangat yang lebih, harus memiliki semangat yang minimal bisa kita tunjukkan minimal untuk keluarga kita. Oke, banyak yang kita terima, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jangan nunggu sampai usia senja baru bisa semangat seperti Bunda Tri. Mumpung masih kita memiliki tenaga, masih memiliki kesempatan yang luar biasa, jadi manfaatkan. Jangan nunggu senja, karena kita akan berusia senja, tapi akan itu bisa terjadi, bisa enggak. Makanya kesempatan yang ada di sini saat ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, terutama dengan motivasi yang sama yang kita lihat dari seseorang yang memiliki usia yang sangat jauh di atas kita aja mau berbagi kebaikan. Ini sangat-sangat luar biasa motivasinya. Beliau dengan usia ini masih tetap aktif, tetap menjalankan kegiatan dengan normal, ya Bapak Ibu sekalian. Dengan usia 80 tahun masih bisa minimal sholat, sujud, ruku itu sudah menjadi harapan semua orang untuk bisa menjalankan aktivitas dengan normal, ya.
Jadi saat ini pun beliau masih memikirkan bisnis. Seperti terakhir saya pernah sampaikan juga, bisnis bukan hanya bisnis dengan hanya masalah duniawi, tapi bisnis juga dengan Tuhan, dengan kebaikan kita, dengan manfaat kepada orang lain yang berbagi menjadi kebahagiaan. Oke, sama seperti yang tadi disampaikan bahwa saat ini pun beliau tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu yang masih belum bergabung khususnya ataupun yang sudah bergabung, silakan hubungi Bapak Ibu yang mengundang sehingga bisa menjadi satu bagian tim yang akan bisa berjalan bersama-sama di bisnis biospray ya. Oke, sekali lagi ada pertanyaan untuk YouTube. Apakah Pak Nyoto masih bergabung dengan kami? Ya, oke. Mas Heri. Ada satu pertanyaan Pak Nyoto. Ya, bisa dibantu mungkin dibacakan pertanyaannya. Baik. Ini pertanyaannya tadi dari Pak Heri. Pak Heri Susanto, pertanyaan saya maksud saya. Bunda Tri ini apa tidak takut COVID? Karena kebanyakan orang dengan usia lansia takut keluar rumah. Dan bahkan banyak yang dilarang keluarganya keluar rumah. Apalagi rekreasi. Nah, ini. Terima kasih. Saya tidak meremehkan COVID. COVID memang ada. Tetapi saya tetap menjaga protokol kesehatan, tetap saya jaga. Jadi saya justru keluar kota rekreasi untuk meningkatkan imun saya. Jadi saya keluar kota pun tetap menjaga atau menerapkan protokol kesehatan. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak. Senam pun seperti itu. Jadi saya tetap menggunakan masker, juga menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Kalau makan, jelas itu mesti buka masker. Saya menyendiri. Jadi yang mereka bergerombol silakan saja, tapi saya tetap menyendiri, makan sendiri. Saya jadi tetap bukan nggak takut ya, tetapi tetap saya menerapkan, saya tetap berhati-hati, tetap menerapkan protokol kesehatan. Itu. Oke, dan tetap sehat karena rutin pakai biospray juga ya. Kebetulan ini ada yang tetap menggunakan biospray, tapi dia terpapar, tapi tidak bergejala. Jadi OTG, orang yang tidak bergejala. Karena dia tetap menggunakan biospray. Jadi meskipun terpapar, dia tetap sehat. Karena imunnya sudah langsung menangkis sendiri. Jadi kuman itu, virus itu masuk, tetapi virus itu juga sudah terbunuh oleh antibodinya sendiri. Ya, jadi ini penting ya teman-teman. Dengan kita memakai biospray itu kita menjaga supaya kesehatan kita tetap fit. Ya. Sehingga kalaupun kita terinfeksi oleh virus, kita tidak sakit. Ya, tidak sakit. Tidak bergejala, tidak sakit, dan kita tetap sehat karena kondisinya kesehatan kita bagus, sehingga antibodinya, daya tahan tubuhnya itu kuat, antibodinya cepat terbentuk sehingga bisa melawan virus. Ya. Ya. Dan ada satu pertanyaan ini Bunda, ini dari saya pertanyaannya ya. Tadi sempat juga, kan produk kesehatan itu banyak, macam-macam. Maksudnya yang selain biospray ya, dan mungkin yang harganya jauh lebih murah juga banyak. Tapi kenapa kok Bunda pilih biospray? Karena sudah terbukti. Karena sudah terbukti. Ya, yang lainnya itu saya belum pernah nyoba. Oke. Ya, jadi karena sudah terbukti, tidak hanya sekedar janji, tapi terbukti. Dan banyak bukti-bukti dari teman-temannya Bunda juga yang kesehatannya bisa terbantu ya. Ya, jadi memang biospray ini luar biasa ya teman-teman. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, mau bertanya ke Bunda Tri lewat kolom komentar, kolom chatting boleh, atau mau bertanya langsung juga boleh, silakan. Apakah masih ada pertanyaan? Dari Bunda bertanya juga, kan makannya kan tetap di luar, apa tidak takut kan gitu ya. Seperti tadi dijelaskan sama Bunda Tri, makannya menyendiri gitu ya. Nah, terus istilahnya tetap mengantisipasi. Monggo bisa dijawab. Pertanyaannya Bu Lili. Kan makannya kalau rekreasi kan makannya tetap di luar, Bunda Tri. Oh, kalau rekreasi kan berarti makan di luar. Beli makanan di luar itu apa nggak takut COVID? Sekali lagi ya, kita tetap menjaga kesehatan, dan makan itu kan
kita bukan makan yang dingin-dingin tapi yang panas. Jadi usahakan makannya yang panas. Kalau panas itu kan sudah terlepas ya dari virus, itu udah nggak mau yang panas. Jadi usahakan jangan minum es, jangan yang dingin-dingin, tapi usahakan yang panas dan apa ya, fresh itu loh, Yang bukan fresh, ya, ya. bukan yang apa instan-instan itu bukan. Jadi yang mungkin berkuah, panas, Iya, sup gitu iya, ya. iya. Oke, baik. Jadi memang makan di luar pun pilih ya, dipilih. Iya. Makan apa saja tapi boleh, tapi dipilih gitu. Iya. Mana yang baik, mana yang sehat, dan kalau bisa yang panas, karena virus COVID itu rupanya tidak tahan panas ya. Iya. Nah ini ada tanggapan dari Pak Adrian nih, ada handel nih Pak Adrian ini. Berarti nggak boleh makan es krim ini. Boleh, asal tetap pakai masker. Nggak, asal tetap pakai biospray boleh ya, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman. Bunda Tri ya, ini kan banyak ini seperti tadi yang terakhir mungkin bisa di-share juga kira-kira saran untuk Bapak Ibu yang usia lanjut, usia lansia, takut, khawatir, mau keluar khawatir kan gitu. Terus dilarang-larang sama keluarganya. Ini kan jadi apa? Pasti stres ini di rumah ini kan gitu ya. Terus sarannya gimana? Sarannya buat sesama yang usia lanjut. Apakah di rumah saja Pak, nggak usah kemana-mana, dalam kamar seperti itu atau bagaimana? Nah, sarannya gimana? Sarannya Bunda untuk teman-teman yang mungkin usianya juga sudah usia senja. Ya, gunakan saja biospray. Pakai biospray ya? Ya, itu sudah ya mohon maaf saya bukan ya, tapi saya sendiri sudah merasakan ya, keluarga saya juga sudah merasakan, semua keluarga saya pakai biospray dan itu tadi terpapar tapi nggak ada gejala, artinya kita sudah bisa menangkis sendiri. Jadi tentara kita sudah kuat, bukan karena saya mantan tentara, tapi tentara dalam tubuh ini sudah kuat gitu. Ya. Nah, jadi ya satu-satunya jalan teman-teman, Bapak Ibu yang masih punya orang tua ya, belikan, kasih pakai biospray ya. Konsumsi biospray secara rutin sehingga tidak perlu khawatir ya, tidak takut-takut. Kita dalam menghadapi masa pandemi ini, tubuh kita sehat, daya tahan tubuhnya kuat, antibodi itu kan betul ya, tentara di dalam tubuh kita itu yang akan bisa melawan virusnya itu, ya kan? Nah, ini sekali lagi pakai biospray, jangan tunggu sakit. Ya, masih ada pertanyaan lagi teman-teman? Oh ya, Bunda Tri ngomong-ngomong, sudah divaksin belum? Alhamdulillah sudah tanggal 26 Februari. Di tanggal 26 vaksin, tanggal 27 saya rekreasi. Enaknya vaksin gitu ya? Bukan. Vaksin itu belum membentuk antibodi, tapi justru biospray yang bentuk. Jadi biospray, jadi gini ya, vaksin itu bukan maksudnya tidak langsung membentuk antibodi. Tidak langsung, karena untuk usia lanjut itu masih ada lagi kan 2 kali kan, ya. Setelah 28 hari, nanti saya tanggal 26 ini saya yang kedua. Sudah. Setelah itu baru 58 hari untuk usia lanjut itu baru terbentuk antibodi. Kalau nggak pakai biospray. Ya, itu untuk vaksinnya. Dari vaksin itu membentuk antibodi setelah 50, jadi 2 bulan lah. 2 bulanan ya. Tapi kalau ini saya sudah 2 tahun yang lalu pakai ya, alhamdulillah. Harusnya bisa lebih cepat ya terbentuk antibodinya. Saya sudah punya antibodi sebelum divaksin karena ini tadi. Ya, jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya orang tua dan takut divaksin, kan banyak ya yang gitu ya, teman-teman kecil yang takut divaksin takut nanti kalau saya divaksin malah jadi sakit. Nah, solusinya seperti tadi pesan Bunda Tri, pakai biospray supaya tubuhnya kuat dan punya antibodi sehingga divaksin itu akan lebih baik. Ya, jadi nggak perlu takut divaksin ya Bunda. Nah, ini luar biasa semangatnya. Oke, teman-teman, kira-kira ada lagi yang mau bertanya, mau ditanyakan silakan. Nah, betul ini. Biospray untuk siaga 1. Ya. Ya, jadi teman-teman kalau ini masih ada waktu boleh ya. Tadi saya baca juga dari Bu Tini bisa disampaikan manfaat dari biospray. Jadi secara garis besar saja, biospray ini adalah teknologi kesehatan untuk meningkatkan
kondisi kita, kesehatan kita dengan sangat cepat, ya. Biospray reguler untuk meningkatkan daya regenerasi sel, dan Biospray Plus ini untuk memperkuat sel dan meningkatkan stamina, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh karena ada faktor kekebalan tubuh dan sebagainya. Dan kalau kita memakai Biospray ini secara rutin, ini akan membantu tubuh kita memperbaiki 4 sistem yang sangat penting di tubuh kita. Yang pertama adalah sistem hormonal. Ya, sistem hormonal kita diperbaiki. Karena faktor penuaan, sistem hormonal ini mengalami penurunan. Kalau kita pakai Biospray secara rutin, sistem hormonal diperbaiki, makanya tidur bisa jadi lebih nyenyak, badannya lebih nyaman, metabolismenya, tekanan darahnya, apa-apa yang dulu tinggi, mungkin ada yang punya gula tinggi, kolesterol, asam urat, trigliserid, dan sebagainya. Itu kalau pakai Biospray, itu akan membaik, karena sistem hormonnya diperbaiki. Kemudian yang kedua adalah sistem sistem kardiovaskuler, ya. Jadi yang pertama adalah sistem hormon, yang kedua adalah sistem kardiovaskuler, yaitu sistem pembuluh darah dan kesehatan jantung. Kemudian yang ketiga adalah sistem syaraf, juga akan diperbaiki, ya. Yang keempat, sistem metabolisme juga diperbaiki. Nah, kalau 4 sistem ini di tubuh kita baik, maka kesehatan kita itu akan meningkat dengan sangat cepat. Dan Biospray merupakan satu-satunya produk yang terbukti paling efektif, bisa sekaligus meningkatkan keempat-empatnya sekaligus, ya, baik dari sistem hormon, sistem kardiovaskuler, sistem syaraf, dan sistem metabolisme. Ini satu-satunya produk yang bisa all in one. Jadi Bapak Ibu, pakai Biospray mulai sekarang dan tingkatkan kesehatan Anda dengan sangat cepat, ya. Oke, luar biasa. Itu tadi yang bisa kami sampaikan, ya teman-teman. Kami kembalikan lagi ke pembawa acara. Silakan Pak Heri. Terima kasih Pak Nyoto dan Bunda Tri, luar biasa menginspirasi kita semuanya sekali lagi, dan saya berharap ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi selanjutnya akan kita adakan pertemuan-pertemuan yang sama tentunya dengan member-member Nutrik dari seluruh Indonesia, ya. Kita mungkin nanti akan mengundang secara langsung dari luar kota untuk bisa bergabung dan acara yang sama seperti ini. Itu ya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Nyoto dan Bunda Tri atas inspirasinya pada siang hari ini.